Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, di mana kelompok kami membahas tentang materi psikologi transpersonal. Jadi di sini kami beranggotakan Ananda Yusri Putra Akmal, Elda Erdin Jaya Saputra, Desi Robiatul Patana, saya Idil Sirot, dan saya sendiri Chandra Valepi. Bentar, like. Oke, di sini ada quotes dari Abraham Maslow. Jadi maksudnya itu, jika Anda berencana untuk menjadi sesuatu yang kurang dari kemampuan Anda mungkin tidak akan bahagia sepanjang hari dalam hidup Anda. Di sini adalah salah satu munculnya psikologi transpersonal. Yang pertama, psikologi transpersonal itu adalah aliran psikologi yang muncul pada tahun 1960. Terus yang kedua, psikologi transpersonal adalah salah satu mazhab psikologi terbesar sesudah behaviorisme, psikoanalisis, dan psikologi humanistik. Terus yang ketiga, pengertian transpersonal. Yang ketiga, salah satu aliran dari disiplin ilmu seperti agama, psikologi, neurobiologi, dan filsafat. Pengertian transpersonal. Transpersonal terdiri dari dua kata, yaitu trans yang berarti beyond atau melewati, sedangkan personal memiliki arti yaitu dari manusia. Jadi psikologi transpersonal adalah psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia. Isu-isu yang berkaitan dengan transpersonal. Jadi psikologi transpersonal itu tertarik pada isu-isu mengenai pengalaman puncak atau peak experience, terus trends, altered state of consciousness, pengalaman mistik, perkembangan spiritual, dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari potensi tertinggi manusia dengan mengakui, memahami, dan merealisasikan kesatuan kesadaran spiritual dan transenden. Dan juga isu ilmu yang fokus pada penelitian tentang pengalaman transpersonal dan fenomena yang berkaitan dengannya. Maksud dari pengalaman transpersonal adalah suatu pengalaman, suatu keadaan kesadarannya yang memungkinkan kita untuk mengakses pengetahuan masa lalu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Jadi faktor-faktor yang mengaruhi kemunculan transpersonal adalah yang pertama, faktor sosial, yang dimana pada saat itu ada gerakan perlawanan kaum minoritas yang mengacu pada gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika, Amerika, dan memulihkan hak suara mereka. Yang kedua, faktor budaya, yang dimana pada saat itu ada keinginan dari kaum perempuan yang meminta kesetaraan gender. Yang ketiga, faktor politik. Munculnya ketertarikan dari masyarakat Amerika terhadap spiritualitas ketimuran. Yang keempat, faktor penggunaan psychedelic drugs. Pada tahun 1960, terjadinya era yang dimana maraknya penggunaan psychedelic drugs untuk mendapatkan perubahan sementara pada level kesadaran atau altered state of consciousness. Yang kelima, ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya. Di sini terdapat ketidakpuasan terhadap aliran behaviorisme, psikoanalisis, dan juga humanistik. Jadi pada saat itu ada sang pencipta yang tidak puas dengan ciptaannya, yang dimana Abraham Maslow tidak puas dengan humanistik, dan juga Abraham Maslow sebenarnya memiliki perhatian fokus kepada esensi hakikat, bukan eksistensi. Maslow juga menghabiskan waktu untuk menggali makna dan puncak spiritualitas. Maslow juga melakukan penelitian dan mendapatkan hasil kebutuhan bermoral dan transendensi diri. Pada saat itu, Maslow ragu apakah ia akan tetap fokus pada humanis, yang dimana humanis adalah fokus psikologi humanistik, atau kosmos atau transhuman, fokus psikologi transpersonal. Ini hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang masih dalam psikologi humanistik. Dan ini juga yang
sesudah perubahannya. Terus pada saat itu juga Maslow memutuskan untuk mendirikan psikologi transpersonal bersama Stan Grof, Anthony Schultes, Miles Fitz, dan lain-lain. Di buku Abraham Maslow yang berjudul Towards Psychology of Being, Maslow menyampaikan bahwasanya Maslow memandang humanistik, kekuatan psikologi ketiga menjadi transisi, persiapan menuju ke arah yang lebih tinggi, kekuatan keempat psikologi yaitu transpersonal, transhuman yang berlangsung melampaui batas-batas kemanusiaan, identitas, aktualisasi diri, dan keinginan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Jaya atau Saidul Sirat, boleh? Ya, terima kasih Chandra Falevi. Di sini ada tokoh-tokoh muncul sebelum munculnya psikologi transpersonal. Nah, seperti ada dilihat di PowerPoint, nama-nama seperti Richard Maurice Buchke, William James, Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli adalah nama-nama yang disebut-sebut pernah menyampaikan pemikiran yang berhubungan dengan psikologi transpersonal. Yang pertama di sini adalah Richard Maurice Buchke adalah seorang psikiatris kebangsaan Kanada. Dia lahir pada tanggal 18 Maret 1837 dan meninggal pada tahun 1902. Teori Buchke mengenai cosmic consciousness diawali dengan pengalaman mistik yang dialami sendiri. Buchke merasakan mental exaltation, yaitu perasaan sejahtera, bahagia, penting dan kuat. Dan hal itu dirasakan sampai 6 minggu. Ia kemudian melakukan penelitian dan sampailah pada pemikiran bahwa kesadaran manusia ternyata bertingkat, yaitu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada simple consciousness, self-consciousness, dan cosmic consciousness. Yang bawahnya lagi, Chan. Nah, simple consciousness ini merupakan kesadaran sederhana yang juga dimiliki oleh binatang. Kesadaran terhadap apa yang dilihat atau didengar. Kesadaran terhadap anggota tubuh yang dimiliki itu termasuk kesadaran sederhana. Yang kedua ini adalah self-consciousness. Merupakan kesadaran manusia pada umumnya. Kesadaran terhadap identitas diri, proses berpikir, perasaan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada cosmic consciousness. Merupakan kesadaran puncak yang tidak dimiliki banyak orang atau setiap orang. Cosmic consciousness merupakan kesadaran akan kehidupan dan tatanan alam semesta yang ditandai dengan peningkatan derajat moral exaltation, perasaan melayang, kegembiraan, kesenangan, pengertian moral, dan rasa keabadian. Yang kedua ada Roberto Assagioli. Lahir pada tahun 1888 dan meninggal pada tahun 1974. Dia lahir di kota Venice di Italia. Carl Gustav Jung pernah belajar psikoanalisis dari Roberto Assagioli pernah belajar psikoanalisis dari Carl Gustav Jung dan menunjukkan ketertarikannya terhadap pemikiran William James. Ia menyelesaikan kuliah dokternya pada tahun 1910 di Universitas of Florence. Dengan disertai mengenai psikosintesis. Setelah itu Assagioli terus mengembangkan idenya mengenai psikosintesis dan pada tahun 1926 ia mempublikasikan bukunya yang berjudul A New Method of Treatment, Psikosintesis. Psikosintesis. Psikosintesis secara bahasa berasal dari 2 kata Yunani, yaitu psycho dan sintesis. Psycho berarti jiwa atau self, sedangkan sintesis berarti to put together, to bring together. Berdasarkan makna bahasa tersebut, psikosintesis berarti hendak memahami jiwa manusia secara utuh dan holistik. Assagioli dengan psikosintesisnya mempunyai pandangan tersendiri mengenai model jiwa manusia. Seperti pada gambar di PowerPoint tersebut, model jiwa manusia psikosintesis kemudian diilustrasikan dalam bentuk diagram telur, the egg diagrams. Yang ketiga ada William James.
lahir pada 11 Januari 1842 dan meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910. Adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. William James menentang pandangan sebelumnya dia bahwa kesadaran tidak mewujudkan kesatuan lahiriah. Ia justru menyatakan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni. Yang terakhir ada Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 sampai dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961. Carl Gustav Jung adalah psikolog yang berasal dari Swiss. Carl Gustav Jung merupakan seorang psikiater dan ahli psikoanalisis asal Swiss. Beliau adalah penemu analytical psikologi atau sama pengikutnya disebut Jungian analysis. Untuk slide berikutnya akan saya serahkan ke Erdin Jaya Saputra. Habis dari slide saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh dalam psikologi transpersonal. Jadi di dalam tokoh-tokoh psikologi transpersonal ini ada Kenneth L. Wilber, lalu ada Stanislav Grof, dan ada William James. Jadi yang pertama di sini ada Kenneth L. Wilber, lahir pada tanggal 31 Januari 1949 di kota Oklahoma. Sarjana muda kimia dan biologis dan masternya biofisika dan biokimia di University of Nebraska, Lincoln. Ken Wilber menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari filsafat timur, agama, psikologi, dan metafisik. Teori integral, Ken Wilber dikenal sebagai seorang yang berusaha menyusun teori integral psikologi, seringkali diidentikan dengan penggagas psikologi angkatan kelima, yaitu integral psikologi, setelah psikoanalitikal psikologi, behavioral psikologi, humanistik psikologi, dan transpersonal psikologi. Jadi di sini ada akal dari Wilber. Di sini ada modal akal dari Wilber. Menurut teori integral Wilber, pada tahun 1997 terdapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas atau way of seeing, termasuk dalam memahami manusia, yaitu individual interior atau subjektif intensional, lalu ada kolektif interior, intersubjektif atau budaya, lalu ada individual eksterior, objektif atau behavioral, dan yang terakhir ada kolektif eksterior atau interior system sosial. Yang kedua ada Stanislav Grof. Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931 di Cekoslovakia. Dan pernah menjadi kepala penelitian psikiatrik di Maryland Psychiatric Research pada tahun 1970-an. Ia mendirikan sekaligus menjadi presiden International Transpersonal Association. Fokus penelitian Grof adalah mengenai non-ordinary states of consciousness atau NOSC. Next. Psikologi prenatal dan perinatal. Di sini ada klien dengan detail bisa menggambarkan sirkulasi darah yang mengalir di plasenta atau pikiran dan perasa ibunya. Gangguan trauma dan psikofrenia dapat diatasi ketika mendapatkan LSD. Lalu ada pengalaman ibu saat hamil berpengaruh pada kepribadian anak. Ada 2 kontribusi besar Grof, yaitu mengembangkan holotropic bedwork dan meneruskan gagasan Otto Rank mengenai prenatal dan perinatal psikologi, yaitu bahwa pengalaman dalam rahim ibu dan selama proses kelahiran punya dampak
psikologi terhadap anak atau Reid dan Rowley. Awalnya, Grove melakukan penelitian psikodetik, meneliti pengaruh lysergic acid diethylami atau LSD terhadap jiwa. Ia kemudian mengganti LSD tersebut dengan teknik pernapasan dan kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan holotropic breathwork. Holotropic breathwork ini dianggap dapat mengakses ketidaksadaran seperti halnya LSD yang dapat melakukannya. Bagi Grove, manusia merupakan makhluk psikospiritual yang kesadarannya ada sepanjang hidupnya, baik sebelum kelahiran maupun setelah kematian. Pengalaman spiritual tersebut bisa ditingkatkan lewat pelatihan spiritual seperti trances of shaman, meditasi, dan lain-lain. Holotropical breathwork. Holotropical sendiri berasal dari bahasa Yunani yang bisa dihadapi sebagai moving toward wholeness atau bergerak menuju keutuhan. Holotropic breathwork sendiri merupakan salah satu teknik eksplorasi diri dan psikoterapi yang memungkinkan kita memasuki dan mengakses ketidaksadaran. Jadi, kita bisa mengakses ketidaksadaran bagi ketidaksadaran pada domain perinatal ataupun domain transpersonal. Holotropic breathwork mengombinasikan beberapa cara yang juga bisa digunakan dalam berbagai budaya, antara lain pernapasan atau accelerated breath, musik yang mengunggah, dan kerja tubuh atau bodywork. Menurut Grove, teknik pernapasan merupakan suatu teknik yang sangat penting dan seringkali dipakai dalam praktik ritual dan spiritual. Di literatur India kuno ada istilah prana, di Cina ada istilah qi atau istilah qi, pada praktik spiritual di Jepang, yang semuanya menunjuk pada pentingnya pernapasan. Next. Jadi yang ketiga ada Robert Roger. Roger lahir pada tanggal 20 Juni 1940 di California, Amerika Serikat. Roger mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial dari Harvard University pada tahun 1967. Roger adalah pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975, yang kemudian menjadi Sophia University. Next. Jadi di sini ada buku dari Robert Roger, yaitu Heart, Self, and Soul, the Sufi. Next. Jadi ada psikologi yang berbasis agama akan dilanjutkan oleh Jesse. Mohon maaf, akan dilanjutkan dengan Syahidil Siraj. Oh, Syahidil Siraj. Oke, terima kasih Arindya Saputra. Psikologi yang berbasis agama. Jauh sebelum kemunculan ilmu psikologi, agama sudah memberikan penjelasan mengenai hakikat dan karakteristik manusia. Hal itu juga diakui oleh William James yang diceritakan oleh Hiroki Kato. William James pernah mengundang biksu Anagarika Dharmapala untuk memberikan kuliah di Harvard University pada tahun 1903. Pada saat itu, James mempersilahkan Dharmapala untuk menempati tempat duduknya yang biasa dipakai James untuk mengajar. Dan James sendiri memilih duduk bersama dengan mahasiswa. Yang menarik, pada saat itu, James mengatakan bahwa Andalah yang lebih pantas mengajari psikologi daripada saya. Apa yang disampaikan James menunjukkan penghargaan dan penghormatannya terhadap agama yang memang sudah sangat lama berbicara tentang hakikat dan karakteristik manusia. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian munculnya psikologi yang dibangun berdasarkan agama tertentu. Seperti munculnya Islamic psikologi, Kristen psikologi, ataupun Buddhis psikologi. Pada kesempatan ini akan disampaikan psikologi Islam sebagai salah satu contoh psikologi yang dibangun berdasarkan keagamaan. Yang bakal dilanjut oleh Jesse Robiatul Padhana. Oke, terima kasih Syahidil Siraj. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi Islam. Jadi psikologi Islam ini merupakan psikologi yang dibangun berdasarkan pandangan manusia menurut Islam, menurut Basman tahun 1995, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip
Prinsip ilmiah Ancok dan Nashori tahun 2008. Psikologi Islam adalah psikologi yang memiliki warna atau nuansa Islam. Namun pembentukannya kemudian memang tidak sesederhana itu. Integrasi antara ilmu pengetahuan termasuk psikologi dengan agama seringkali menimbulkan pertentangan, ya, terutama bagi yang memandang bahwa ilmu pengetahuan haruslah objektif dan bebas nilai. Next, Chan. Nah, latar belakang kemunculan psikologi Islam. Munculnya psikologi Islam itu tidak lepas dari ide islamisasi ilmu pengetahuan. Ide islamisasi ilmu pengetahuan sendiri mulai muncul pada tahun 1980-an yang menggagas pertama kali adalah oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi pada awal abad ke-20 Islam itu mulai berkembang. Pada abad ke-20 mulai berkembang perspektif pertukaran antara budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi sarjana-sarjana barat mulai memperhatikan dan menggali ilmu pengetahuan yang mulai hilang di dunia timur. Di saat itu mulai terlihat bahwa ilmu pengetahuan yang lahir dalam budaya barat memiliki banyak kelemahan yang tidak terdapat pada masyarakat timur. Modernisasi yang menyampingkan spiritualitas membuat gejala depresi timbul di mana-mana. Mulai timbul kesadaran akan pentingnya unsur spiritual dalam kehidupan manusia. Sarjana-sarjana Islam mendapatkan kesempatan berbicara untuk menggali kembali ilmu pengetahuan berlandaskan Islam. Banyak pendapat yang bermunculan tentang pentingnya integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini juga mendatangkan upaya mengintegrasikan Islam dan psikologi yang saat ini telah melahirkan psikologi Islam. Pemikiran psikologi yang berlandaskan Islam disertai dengan banyaknya penelitian empirik oleh para akademisi di seluruh dunia telah mengukuhkan kelahiran psikologi Islam. Psikologi Islam telah berkembang Psikologi Islam telah berkembang jauh dan terus melangkah maju dengan karakter dan metodenya sendiri. Di psikologi Islam juga ada pemikiran psikologi Islami. Jadi psikologi Islam adalah psikologi yang berlandaskan Islam. Jadi psikologi Islam berasal dari ilmu nafs, dalam bahasa Arab berarti jiwa, yang merupakan salah satu ilmu kajian kejiwaan yang berkembang pada zaman keemasan Islam, yang mempunyai kemiripan dan dikembangkan juga berdasarkan psikologi modern yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain dilahirkan dari penelitian empirik yang terbatas sesuai dengan kemampuan manusiawi, psikologi Islam berdasarkan kepada kitab suci Al-Quran dan kajian Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Psikologi Islam juga punya berbagai sumber klasik di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan jiwa orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, serta sikap dan tingkah lakunya. Lahirnya psikologi Islam ini tidak terlepas dari sejarah upaya islamisasi pengetahuan. Ancok dan Suroso tahun 1904 menyatakan bahwa sejarah perkembangan islamisasi pengetahuan telah dimulai pada abad 20 yang dipelopori oleh salah satu lembaga, The International Institute of Islamic Thought atau IIIT, pada tahun 1931 yang awalnya berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Para pemikir Islam merasa prihatin karena kondisi umat Islam yang begitu saja meniru kebudayaan-kebudayaan asing. Next, Chan. Malik Bakibir Badri, tahun 1932 sampai sekarang. Badri lahir pada tanggal 16 Februari 1932 di Sudan. Badri mendapatkan gelar sarjana di American University of Beirut, Lebanon pada tahun 1956. Gelar master diperoleh pada universitas yang sama pada tahun 1958. Badri mendapatkan gelar
PhD dari University Leicester, Inggris pada tahun 1961. Pada tahun 1971, Badr mendapatkan gelar profesor dalam ilmu psikologi dan University of Riyadh di Saudi. Terus beliau juga adalah guru besar dan dekan di beberapa kampus, dekan Fakultas Pendidikan pada Universitas Khartoum dan Juba, Dewan Ahli dan profesor pada International Islamic University of Malaysia. Dia telah membangun dan mengembangkan Departemen Psikologi di Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh dan Dep Psikologi Terapan pada Universitas Khartoum. Atas pengabdian dan dedikasinya bagi psikologi Islam dunia, pada tanggal 16 Februari yang merupakan hari kelahirannya, ditetapkan sebagai Hari Psikologi Islam Dunia, sekaligus didaulat sebagai Bapak Psikologi Islam Dunia. Pakar bernama lengkap Malik Bakibir Badri ini juga dikenal luas lewat bukunya The Dilemma of Muslim Psychologists. Ketidakselektifan psikologi Muslim menurutnya telah menyebabkan mereka mengikuti pola pikir dan pendekatan kaum Yahudi dan Kristen, meskipun cara itu berkualitas rendah dan tidak Islami. Hal ini persis dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis. Bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, orang Islam tanpa pikir panjang akan mengikutinya. Maksudnya, dia melihat ada kecenderungan psikolog Muslim untuk mengambil bulat-bulat psikologi Barat modern dan menerapkannya di dunia Islam. Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa psikologi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan hanya beberapa saja yang layak disebut sains. Adapun adalah pseudo-sains. Hal yang demikian diketahui bagi psikolog Muslim untuk pandai memilah mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Dia juga mengatakan bahwa umat Muslim jelas menolak asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia itu hewan belaka. Tetapi terapi behavioristik yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja diterapkan. Namun sebagai umat Muslim alangkah baiknya kalau diikuti juga petunjuk dan tuntunan Islam dalam menangani penderita. Di sanalah perlunya psikolog Muslim juga memiliki wawasan keilmuan Islam yang memadai. Next, Chan. Jadi perkembangan psikologi Islam. Psikologi Islam sudah banyak dikembangkan di berbagai belahan dunia dan sudah diakui oleh psikologi modern sekalipun. Berbagai produk ilmiah yang berhubungan dengan psikologi Islam sudah banyak dipublikasikan. Demikian pula dengan kegiatan Islam yang berhubungan dengan pengembangan psikologi Islam sudah banyak diselenggarakan. Bentar. Perkembangan psikologi Islam juga sudah cukup pesat. Psikologi Islam sudah banyak dikembangkan di berbagai belahan dunia dan sudah diakui oleh psikologi modern sekalipun. Berbagai produk ilmiah yang berhubungan dengan psikologi Islam sudah banyak dipublikasikan. Demikian pula dengan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan pengembangan psikologi Islam. Pengembangan psikologi Islam sudah banyak diselenggarakan seperti yang diinginkan oleh Al-Faruqi. Ide pengembangan psikologi Islam bahkan sudah masuk pada kurikulum program studi psikologi yang ada di berbagai perguruan tinggi. Sekolah tinggi ilmu psikologi Islam pertama di dunia bahkan sudah berdiri pada tahun 1977 di Khartoum School of Psychology, Sudan, seperti saya jelaskan tadi. Organisasi internasional yang menghubungkan antara pegiat psikologi Islam pun kemudian didirikan oleh Malik B. Badri. Asosiasi tersebut kemudian menamakan dirinya dengan International Association of Muslim Psychologists atau IAMP dan secara rutin menyelenggarakan konferensi psikologi Islam. Badri merupakan presiden pertama IAMP dan sekarang presiden IAMP dijabat oleh dosen Fakultas Psikologi UGM yaitu Bagus Riono.
berkait dengan perkembangan psikologi Islam berdasarkan penelitian terhadap tren penelitian mengenai psikologi Islam dalam 10 tahun terakhir, Hekyukan, Kesafarzi, dan Rothman tahun 2016 menggambarkan dalam 5 tema berikut. Yang pertama itu penyatuan antara model psikologi Barat dengan keyakinan dan praktik Islam. Pada tema ini, ada yang mengakui model psikologi Barat sebagai sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan ada yang mengembangkan model psikologi tersendiri sesuai dengan konteks budayanya masing-masing. Yang kedua itu pengakuan terhadap sejarah psikologi Islam. Pada tema ini munculnya beberapa tulisan yang mengungkap kembali kontribusi Muslim pada abad pertengahan, dan munculnya beberapa buku yang menerjemahkan literatur klasik yang berhubungan dengan psikologi Islam. Yang ketiga itu munculnya model teoritis dan kerangka psikologi Islam. Beberapa artikel dan buku menawarkan model teoritis menurut psikologi Islam, antara lain mengenai kepribadian oleh Heky dan Muhammad tahun 2009. Yang keempat, pengembangan teknik intervensi atau psikoterapi yang menggunakan perspektif Islam sudah banyak dikembangkan antara lain psikoterapi untuk mengatasi generalized anxiety disorder dan anxiety disorder oleh Abdullah Abidin, Hisan, Kecil, Razali, dan Zen tahun 2003. Terus yang terakhir, pengembangan instrumen-instrumen pengukuran. Penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan instrumen pengukuran sudah banyak dilakukan, seperti instrumen pengukuran religiusitas oleh Abdul Khalik tahun 2007, Afterlife Motivation Scale of Gorbani, Watson, dan Shah Muhammad tahun 2008. Perkembangan berikutnya adalah ketika penggiat psikologi Islam dari berbagai perguruan tinggi menghadiri Semiloka Psikologi Islami di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 24 sampai 25 Agustus tahun 2002. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun sejak diwacanakan, ada banyak produk ilmiah yang sudah dihasilkan, baik buku, artikel, jurnal, dan yang lain-lain. Ada buku Fuad Nasori yang berjudul Membangun Paradigma Psikologi Islam tahun 1994. Buku Hana Jumhana Basman yang berjudul Integrasi Psikologi dengan Islam pada tahun 1995, dan masih banyak lagi. Selain karya ilmiah, kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan psikologi Islam sudah banyak diselenggarakan, baik atas nama perguruan tinggi, asosiasi psikologi Islam atau API, ataupun kumpulan beberapa perguruan tinggi seperti Inter-Islamic University Conference on Psychology atau IIUCP, Asosiasi Psikologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau APSI, PTM, dan Konsorsium Keilmuan Psikologi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau K2P PTKI. Next. Kesimpulannya akan saya kembalikan kepada Chandra. Oke, jadi kesimpulan dari materi psikologi transpersonal adalah, jadi transpersonal itu dikembangkan oleh tokoh dari psikologi humanistik, antara lain Abraham Maslow, sehingga boleh dikatakan bahwa aliran ini merupakan perkembangan dari aliran humanistik, yang dimana ada sebuah definisi yang dikemukakan oleh Shapiro yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat tentang psikologi transpersonal. Jadi psikologi transpersonal mengkaji tentang potensi tertinggi yang dimiliki manusia dan melakukan penggalian, pemahaman, perwujudan dari kesatuan spiritualitas serta kesadaran transendensi. Jadi sekian dari materi kami. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
Ya, Intan Suraya boleh tuh. Suaraku kedengaran kah? Ada. Kalau kurang jelas nanti catat aja di kolom komentar. Tadi kan di bagian Richard ada 3 tingkatan tentang Ya. kesadaran manusia. Bisa dijelaskan sama dikasih contohnya kah? Terima Yang mana kasih. itu? Semuanya Richard. kah? Oke. Iya, dijelaskan dan dikasih contoh ya. Ya. Makasih. Sama-sama. Terus berikan contoh yang ditangani. Cinta Ramadina Agustin, silakan bertanya. Udah, kolom komentar aja semuanya nih. Nih yang lain rata-rata pada di kolom komentar nih. Oke. Bang Moza mungkin mau ngomong apa ngetik? Mau nanya, Kak. Ya, Bang. Oh, boleh. Tadi kan di awal kalian ada ngejelasin ya kalau misalnya ada perbedaan antara segitiga hierarki kebutuhannya Maslow ketika masih di humanistik sama ketika udah jadi transpersonal. Iya nggak sih? Atau aku Ya, salah Bang. dengar? Ya, ada ya. Boleh nggak coba dijelasin kayak perbedaannya apa aja sih? Gitu. Terus kayak dulu salah satu dosenku pernah menjelaskan tentang kesurupan yang bisa dijelaskan melalui teorinya psikologi transpersonal gitu. Kayak dari yang kalian jelasin kira-kira masuk nggak sih? Atau sebenarnya itu tuh nggak masuk gitu? Oh, tentang dimensi nih. Ya itu aja. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Jadi bentar, scroll dulu. Ada berapa pertanyaan nih sudah? Udah 8 pertanyaan, jadi aku menutup dulu ya. Kebanyakan nanti waktunya habis. Ya, kami bakal jawab satu-satu. Sabar. Oke, jadi di sini aku mau jawab pertanyaan dari Emanuela Safira Natalia dulu. Mengapa pada saat itu kaum wanita meminta kesetaraan gender? Jadi pada saat itu tuh ya, kaum perempuan tuh itu kayak tertindas. Jadi tuh dia tuh kayak di bawah pria terus kayak apa-apa dia tuh kayak dibatasi seperti konteks sosialnya, budaya, hukum, ekonomi, seni dan juga politik. Jadi pada saat itu juga ada banyak gugatan atau demo besar-besaran gitu para wanita buat minta kesetaraan gender. Jadi ya itu dah. Paham nggak? Atau kurang paham? Oh, jadi maksudnya pada saat itu tuh para kamu wanita itu merasa kurang bebas. Jadi Iya, makanya kurang bebas. kesetaraan. Oh ya, Ya, paham. jadi dia minta kesetaraan. Jadi itulah. Ya, makasih. Sama-sama. Jadi di sini aku pengen nyoba jawab pertanyaan dari itu Yosefa Silviana. Dimensi diri manusia itu seperti apa ya? Jadi dimensi diri manusia itu kayak apa tuh? Apa tadi lupa aku ngomong. Bentar. Skip dulu. Lupa aku ngomong. Jadi di sini saya udah kan aku jawab pertanyaannya sih. Udah. Skip dulu. Jadi aku akan menjawab pertanyaannya Cinta Rahmadina Agustin. Mana tadi? Ingin bertanya di slide psikosintesis tadi ada dibilang kehendak manusia untuk memahami jiwa manusia secara utuh dan holistik. Jadi holistik itu apa? Jadi holisme atau holistik adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental, psikis, dan kebahasaan
serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai suatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata holisme didefinisikan sebagai cara pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala dengan memandang gejala atau masalah itu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dari kata holisme itulah, kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Gimana, Sinta? Maksudnya memandang masalah sebagai satu kesatuan yang utuh itu gimana? Nah, itu bentar. Sambil menunggu Jaya mencari jawabannya, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Intan Soraya tadi. Pertanyaannya gimana tuh? Coba Pertanyaannya minta jelaskan. Jelaskan 3 tingkatan kesadaran menurut Richard dan berikan contohnya. Oke. Nah, 3 tingkatan kesadaran manusia. Yang pertama itu adalah ada simple consciousness, kedua ada self consciousness, dan yang ketiga cosmic consciousness. Consciousness nggak sih baca bacanya? Ya. Simple consciousness itu merupakan kesadaran yang sederhana. Nah, kesadaran sederhana ini yang juga dimiliki binatang. Jadi kayak apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Nah, itu termasuk kesadaran sederhana. Kalau self consciousness tuh kesadaran manusia pada umumnya. Kesadaran tuh kayak dia tuh tahu identitas dirinya, proses berpikirnya dan perasaannya dan lain-lain. Aduh, kalau cosmic consciousness ini merupakan kesadaran puncak yang tidak dimiliki setiap orang dan banyak orang. Kayak mana ya contohnya? Saya juga nggak pernah kena. Cosmic consciousness merupakan kesadaran akan kehidupan dan tatanan alam semesta yang ditandai dengan peningkatan derajat moral, perasaan melayang, kegembiraan, kesenangan. Contohnya tuh dia setelah terkena cosmic consciousness ini dia langsung bahagia, langsung derajat moralnya meningkat, sopannya meningkat, mungkin begitu. Kalau dalam Islam mungkin contohnya seperti mati suri, setelah dia sadar dia langsung derajat moralnya meningkat, tobat. Nah, seperti itulah. Saya belum pernah kena. Jadi gimana Intan? Makasih. Oke, sama-sama. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Aprilia yang berikan contoh gangguan mental yang ditangani oleh psikiatris. Banyak contoh gangguan mental yang ditangani oleh psikiatris. Salah satunya psikiatris nih psikiater kan ya. Itu penyakit-penyakit yang ditanganinya tuh penyakit gangguan-gangguan yang ditangani itu banyak banget. Ada beberapa. Salah satunya nih kayak gangguan kecemasan, fobia gitu, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan stres pasca trauma, gangguan kepribadian, skizofrenia dan paranoia, depresi dan gangguan bipolar gitu. Demensia dan penyakit Alzheimer juga ditanganinya. Masih banyak lagi sih gangguan-gangguan mental yang lain. Karena kalau yang psikiater nih dia udah ke pengobatan, bukan pengobatan gitu, nah bukan konseling seperti itu. Cukup gimana Aprilia?
Ya, terima kasih. Cukup jelas kok. Iya. Oke, jadi aku mau nyoba jawab pertanyaan dari Angelina Marina nih. Jadi kan dia nanya maksud dari kata psikologi transpersonal tertarik pada isu-isu mengenai puncak. Maksudnya itu transpersonal tuh ya suka banget gitu sama isu yang mengenai puncak. Nah, mengenai puncak itu kan bisa dibilang kan pengalaman puncak. Jadi pengalaman puncak tuh adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kebahagiaan yang luar biasa, yang di mana pengalaman keilahian yang mendalam hingga mengalami transendensi. Jadi pertama kali, menurut Maslow, pada tahun 1964, pengalaman puncak dapat terjadi pada seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri. Yang di mana aktualisasi diri itu kayak tingkat dari hierarki kebutuhan gitu, nah, yang di puncaknya gitu. Jadi istilah pengalaman puncak ini pertama kali digunakan oleh Abraham Maslow yang merujuk pada keadaan kesadaran, kesatuan, saat-saat kebahagiaan atau pemenuhan tertinggi dalam kehidupan seseorang. Jadi seseorang yang mampu mengaktualisasikan diri akan memiliki perasaan nyatu dengan alam, yang dimana ia merasa tidak ada batas antara dirinya dengan alam semesta. Jadi Maslow menggambarkan pengalaman puncak sebagai suatu pengalaman, peningkatan pengalaman yang menghasilkan bentuk lanjutan dari persepsi realitas, mistik, atau terhadap alam semesta. Jadi udah jelas Angelina Maria atau agak sedikit melenceng? Bisa berikan contohnya sedikit aja. Aku masih agak kurang paham sih. Agak kurang paham ya. Jadi intinya tuh psikologi transpersonal tertarik pada isu-isu mengenai puncak, yang dimana isu tersebut tuh kayak mana ya nyimpulkannya ya. Bingung aku jadi. Oh ya gini, jadi isu puncak tuh kayak isu mistik gitu nah, atau pengalaman yang bentuk lanjutan dari persepsi realitas terhadap alam semesta, atau kurang paham lagi? Oke. Makasih. Terus paham. Udah. Saya mau coba jawab yang pertanyaannya Yosefa tadi yang bilang kalau dimensi diri manusia itu seperti apa ya? Kan di pengertian transpersonal ada ngomongin itu. Nah, tadi dimensi diri di sini di transpersonal itu maksudnya kayak tingkatan kayak gitu. Nah, tingkatan diri manusia kayak misalnya tingkat spiritualnya gitu. Nah, tingkat spiritual ada yang kayak kita lagi sadar, ada yang gimana ya jelasinnya? Di psikologi ada asumsi umum dalam psikologi transpersonal itu yang mana pengalaman melibatkan kesadaran yang lebih tinggi daripada diri individu. Maksudnya kayak bentar ya, cari bahasanya gitu. Oh ini dalam psikologi modern, jiwa itu dianggap sebagai fungsi dari proses otak yang material. Jadi psikologi tradisional itu menganggap yang material adalah komponen terendah. Sedangkan jenjang tangga tertingginya itu spiritual, kayak yang dari dalam diri gitu. Nah, jadi dimensi ini merupakan jenjang gitu. Nah, jenjang kayak tangga gitu, ibaratnya kayak ibarat kita nih lagi di dimensi dunia gitu. Nanti tuh ada lagi dimensi bukan di luar dunia, apa ibaratnya kayak spiritualnya kita gitu. Misalnya ini dunia logika kita, terus nanti ada dunia spiritual kita yang kayak yang nggak bisa kita jelaskan dengan nggak bisa jelaskan dengan kata-kata, lebih ke kayak nggak bisa diungkapkan dengan banyak kata lah, ibaratnya kayak gitu. Sep, bisa dipahami Kak Sep?
Maaf Jess, kayak gini. Jadi intinya itu dimensi ini kayak mana? Soalnya tadi kan kamu awalnya spiritual, Iya. habis itu ke kesadaran, Oh habis itu gini, ke dunia itu gimana? maksudnya dimensi ini tuh jenjangnya gitu. Nah, dimensi itu kayak pembatas antara dunia sadarmu sama dunia nggak sadarmu. Itu dibahas di di psikologi transpersonal itu kayak yang kayak kata Kak Moza tadi yang tentang kerasukan gitu nah. Ngerti nggak? Yang itu dimensi itu adalah kayak ibarat kamu mau masuk ini nah, masuk dunia lain gitu nah. Jadi dimensinya berbeda, dimensi dunia sama dimensi dunia lain kayak gitu. Oh, jadi kayak pembatas gitu ya? Ya, pembatasnya. Jadi jenjang atau misalnya kalau di dunia nih kita lihat kayak tangga, misalnya kesadaran kita nih di tangga paling bawah gitu, naik lagi kayak ke spiritual gitu, naik lagi ke mana gitu. Itu dah. Oke, Jess, makasih. Ya, Pak. Nanti PC aja, Cep. Kalau kurang paham. Siap, Jess, siap. Mohon maaf, tadi pertanyaan Kak Moja apa ya? Itu tentang hierarki Maslow yang sebelum sama sesudah, terus yang masalah Kesurupan itu ya. Oh. Itu terakhir aja nanti bahasnya. Okay. Soalnya panjang. Tadi Kak Moza juga nanya pendapat aja kan? Pendapat kita ya, Kak? Tentang yang kesurupan kah maksudku? Tentang yang kesurupan itu aku nanya, maksudnya kayak bagaimana psikologi transpersonal menjelaskan soal itu. Soalnya kan kayak kalau di psikologi secara umum kesurupan itu kan dianggap sebagai sebuah gangguan ya. Maksudnya kayak kalau kata beberapa dosen, kalau misalnya kamu kesurupan berarti kamu punya indikasi untuk punya gangguan jiwa gitu. Sedangkan ada juga ahli atau dosen-dosen yang bilang enggak, sebenarnya itu bisa jatuh. Itu bisa dijelaskan dengan psikologi transpersonal gitu. Itu. Nah, maksudnya kan kalian bahas soal psikologi transpersonal nih. Nah, bagaimana pandangan psikologi transpersonal soal fenomena kesurupan itu? Itu pasti bahasanya trans. Tuh. Oke, Bang. Aku mau nyoba jawab pertanyaan dari Istik. Kesadaran transendensi itu apa sama contohnya? Jadi kesadaran transendensi itu adalah kesadaran yang merupakan melampaui akal manusia. Yang dimana kesadaran tersebut tuh kayak kita tuh kayak mikirnya tuh kayak di luar nalar gitu. Nah, terus contoh-contohnya tuh kayak kenapa ada Tuhan, kenapa bisa ada ini, kok bisa ada tiba-tiba gitu. Nah, pokoknya kayak di luar nalar manusia, kenapa ada batu gitu. Nah, pokoknya kayak tiba-tiba kayak kamu lagi diam loh, kayak kamu kepikiran, oh iya, kenapa aku bisa ada hidup gini, kenapa aku bisa begini, kenapa aku bisa begitu, kayak gitu-gitulah pokoknya kayak di luar nalar manusia gitu. Paham nggak? Iya. Oke, makasih. Ini tinggal pertanyaan Bang Moja aja yang belum ya. Yang pertanyaan dijawab, tolong boleh dong, resen. Atau sudah semua? Cinta sama Bang Moza ya? Loh, Sinta bukannya kamu udah jawab tadi? Belum. Dia nanya lagi. Oh, nanya lagi ya? Oke. Banyak nanya memang. Ya maaf.
tadi pertanyaan Bang Moja kan tentang hierarki kebutuhan Maslow sebelum dan sesudah ada perubahan. Jadi yang sebelumnya tuh kan cuma ada kebutuhan dasar, keamanan, sosial, penghormatan, sama aktualisasi diri. Jadi singkatnya tiap manusia harus memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan di atasnya. Tapi karena ada perubahan, bisa dibilang perubahan transhuman nih kayak apa ya? Bingung aku jelasinnya. Bentar dulu Bang. Nyusun kata-kata dulu. Sambil nunggu Chandra, aku tertarik buat kayak jawab yang pertanyaan Kak Moja tadi, nah. Boleh Kak? Yang tentang kesurupan, nah, yang dijelaskan sama psikologi transpersonal. Nah, di konsep psikologi transpersonal itu kan dia berfokus pada dimensi spiritual manusia, Kak. Yang di psikologi transpersonal itu nganggap bahwa dalam dimensi tersebut ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan yang luar biasa yang kadang diabaikan kayak gitu. Karena yang kita alami di kehidupan kita ini kan yang nampaknya kayak gitu. Terus psikologi transpersonal ini nganggap ada hal juga yang lebih dari itu kayak gitu. Karena kita sehari-hari kan cuma lihat kayak fisiknya aja gitu, nah, gitu kan. Terus juga tadi yang masalah kesurupan, karena di transpersonal itu ya itu tadi, karena dia menjelaskan ada dimensi lain gitu, dimensi lain di kehidupan ini gitu. Jadi menurut penjelasan psikologi transpersonal ya itu memang ada gitu, bisa tergantung masing-masing individu sih kayaknya ya, entah dia tuh punya tekanan atau dia kena gangguan. Kalau di psikologi umum kan waktu itu pernah juga kita bahas yang kayak kalau dia kerasukan kayak gitu tuh, itu ada kayak tekanan dari dalam diri dia yang keluar pas waktunya udah keluar kayak gitu. Tapi kalau di psikologi transpersonal ini kayak dia jelaskan kalau memang ada dunia, kayak misalnya di Islam nih, di Islam juga kan percaya ada dunia yang gaib, yang dunia setelah kematian, dunia alam baka kayak gitu, dunia gaib lah. dunia gaib lah ibaratnya, contohnya tadi dunia gaib di dalam psikologi transpersonal itu. Bukan kayak apa ya jelasinnya, Kak, agak gelagapan nih. Aku paham. Iya, jadi menurut psikologi transpersonal itu tuh ya seperti itu, ada dimensi lain kayak gitu. Ibaratnya kayak yang masuk ke psikologi Islam tuh, di Islam tuh ada percaya bahwa dunia ya itu ada dunia lain di dunia ini gitu, dunia gaib ya, maksudnya kayak dunia gaib gitu. Jadi dia kalau begitu melanjutkan pertanyaanku tadi, bagaimana psikologi transpersonal membuktikan bahwa ada dunia di luar dari dunia yang ada? Kan bahasa kalian kan ya, psikologi transpersonal itu menganggap bahwa di luar kita ini ada dunia lain gitu loh, yang kayak hal-hal yang sifatnya kosmik, terus mistis dan segala macam itu diperhitungkan di dalam psikologi transpersonal. Nah, maksudku bagaimana
caranya psikologi transpersonal itu membuktikan hal itu memang betul-betul terjadi dan bukan maksudnya begini. Kalau yang aku tangkap dari penjelasan kalian itu menjelaskan bahwa psikologi transpersonal ini basically adalah psikologi yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan kan gitu. Tapi balik lagi, psikologi itu kan adalah sebuah ilmu dan dasar dari sebuah ilmu itu adalah ketika dia bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan. Iya. Nah, bagaimana caranya psikologi transpersonal itu kan kayak yang kalian bilang tadi, psikologi transpersonal itu salah satu aliran psikologi yang cukup besar di bawah dari behaviorisme, psikoanalisa, humanistik gitu kan. Berarti kan sebenarnya ada banyak ahli yang mempertimbangkan untuk mempelajari transpersonal, untuk membahas tentang psikologi transpersonal ini gitu. Nah, maksudku tuh gimana caranya psikologi transpersonal itu bisa tetap berdiri dengan menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak bisa kita lihat secara langsung gitu. Oh, iya. Di sini juga yang saya baca nih Kak, di konsep psikologi transpersonal di sini dia tuh ada jelasin kayak kalau di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk membuktikan itu tuh di agama Islam misalnya Kak ya, menganjurkan untuk pemeluknya melakukan ibadah, sholat malam atau yang biasa kita bilang tuh tahajud Kak ya. Jadi dalam kajian psikologi transpersonal yang merasa sangat dalam ketika menjalankan ibadah atau khusyuk, misalnya kita bilang kayak misalnya dia sholatnya khusyuk gitu Kak, menyadari secara nggak langsung itu dia tuh menyadari bahwa yang dia lakukan itu baik, berupa kebaikan kayak gitu. Nah, terus biasanya kalau orang yang sudah khusyuk itu dia juga ngerasakan kalau ada kekuatan yang lebih besar gitu nah dari luar kayak gitu, dari yang Sang Khalik, maksudnya saya kayak yang penciptanya siapa nih, yang kayak gitulah Kak, ibaratnya kayak dia tiba-tiba ngerasa apa ya, kayak dia merasa dekat dengan Tuhannya gitu. Iya, merasa dekat dengan Tuhannya kayak gitu. Jadi di kondisi kayak gitu tuh dia udah masuki konsep psikologi transpersonal, di mana kayak yang tadinya dia ibaratnya kayak sebelum dia sholat dia gimana perasaannya, terus pas saat dia melakukan sholat dia tuh dapat ketenangannya kayak gitu nah. Dapat ketenangannya gitu sih kayaknya. Berarti at the end of the day pengalaman yang ada dalam maksudnya gini, psikologi transpersonal itu ujung-ujungnya adalah pengalaman si individu ini dengan si penciptanya atau dengan semesta gitu. Iya, lebih ke spiritualnya gitu Kak. Spiritualnya, oke. Oke. Boleh lah ya. Oke. Yang satunya belum dijawab tadi pertanyaanku. Yang aku jadi nggak lupa. Perbedaan teori kebutuhan hierarki kebutuhan Maslow sebelum dan sesudah. Perbedaannya ya cuma ada di kan yang pertama tuh kan udah ada makna kognitif, estetik, sama transendensi. Nah, yang baru nih dimasukkan 3 itu. Jadi manusia tuh butuh ilmu pengetahuan yang baru, ilmu pengetahuan, kecantikan, sama ilmu di luar nalar gitu nah. Kecantikan atau ya ada estetik gitu nah. Ya, estetika. Terus apalagi tadi ya? Lupa saya. Bentar. Iya, sambil nunggu Chandra nyiapin kata-katanya untuk menjawab pertanyaan. Aku mau nanya sama kelompok 7 ya ini ya? Iya, Bang. Si Yusri emang nggak ada kontribusi sama sekali? Ada sih, Bang, sebelumnya. Cuma pas ini tiba-tiba dia kayak miskom.
dia nggak tahu kalau jamnya diubah pagi. Sama Kak Elda kan juga ada kelas pagi dia, Bang. Oh. Cutting mana cutting? Jovi. Ya Kak. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, harusnya nggak dipaksain untuk kelas dari pagi. Dia nggak ada ngomong juga Kak. Nggak ada ngomong juga. Harusnya tetap dikonfirmasi lagi gitu. Iya Kak. Maaf Kak. Ya. Sudahlah, mau gimana. Yang penting siang dia masuk sih, soalnya ini hitungannya kan 4 pertemuan. Ya. Siap, Bang. Oke, ini aku mau jawab pertanyaan Bang Moja. Nggak tahu ini jelas atau enggak, tapi coba-coba aja dulu ya. Jadi hierarki kebutuhan itu sebenarnya kan ada 3 pengembangan. Yang dimana tuh yang pertama kan awalnya cuma ada 5, dipimpin oleh self actualization atau aktualisasi diri. Itu yang pertama. Yang pengembangan pertama kan puncak atasnya kan aktualisasi diri. Terus pada tahun 1970-an nih hierarki kebutuhan ini berubah lagi jadi 7, karena awalnya 5 kan 7. Habis itu di dalam itu ada penambahan yang kayak tadi saya sebutkan, yang dimana itu adalah kognitif sama estetik needs. Jadi kognitif kan kebutuhan atas ilmu pengetahuan sama kebutuhan atas estetika. Terus yang pengembangan ketiga nih bisa dibilang pengembangan superior, yang dimana hierarki kebutuhan dikembangkan pada tahun 1990 dengan menambahkan aspek transendensi, yang dimana transendensi ini menempati tingkat teratasnya menggantikan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan ini bisa dibilang spesial karena pada tingkatan ini dijelaskan bahwa seseorang butuh membantu orang lain untuk mencapai tingkat aktualisasi diri masing-masing. Betul Bang Boja atau ada yang harus dikoreksi lagi? Kalau kamu rasa itu betul ya berarti itu betul. Soalnya aku juga mesti gini, to be honest, aku juga baru tahu kalau misalnya teorinya Abraham Maslow itu ada perubahan. Jadi kalau misalnya kamu mau merasa bahwa betul ya itu betul. Oke Bang, terima kasih. Oke, tadi saya tanya lagi. Masalah atau gejala dengan memandang gejala atau masalah itu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi apa sih itu? Jadi yang pertama tadi sudah saya jawabkan, tentang holisme adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta, baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental, psikis, dan kebahasaan, serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai suatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Itu.
Gimana Sinta? Ramadina? Iya. Kasih. Terima kasih. Jadi udah semua pertanyaan dijawab ya? Atau ada yang belum? Kayaknya udah semua deh. Jadi itu sekian dari kami kelompok 7. Ada feedback-annya nggak? Terutama dari Bang Moza sebagai asisten dosen. Feedback apa ini? Feedback kalian presentasi? Iya, feedback. Kami jawab soal, jawab presentasi materi kami. Aman aja sih kelompok kalian? Nggak yang terlalu gimana-gimana banget. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Jadi akan saya tutup presentasi pada siang hari ini. Sekian dari kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih.